5 alasan kenapa orang bolak-balik sakit lambung. Yuk belajar sakit lambung bersama saya Dr. Rinaldo, spesialis penyakit dalam. Yang pertama, sang pasien masih mempertahankan pola hidup yang menjadi pencetus asam lambungnya. Makan masih nggak teratur, tidur masih begadang, nggak bisa ngindarin pedes-pedes, kafein, alkohol, dan tidak bisa berhenti merokok. Nggak mau konsisten jaga diet dan olahraga sehingga berat badannya, obesitasnya tidak terkoreksi. Terus diulang kesalahan yang sama sehingga selalu kambuh asam lambungnya. Yang kedua, sebenarnya dari statistik lebih dari 50% bahkan hampir 80% ya orang yang bolak-balik sakit lambung atau mahnya kumat itu masuk ke kategori dispepsia fungsional. Dalam arti kata kalau diperiksa sebenarnya nggak terlalu ada gangguan yang gimana-gimana, tapi nyerinya berulang nih. Dan ini disebabkan karena adanya gut brain connection ya, gut brain axis, di mana terjadi hipersensitif dari saraf-saraf organ pencernaan yang dipengaruhi oleh kondisi psikis kita ya. Jadi misalnya ada mengalami stres kronik yang bolak-balik menjadi berat stresnya, atau misalnya memang sudah ada gangguan cemas atau depresi, nanti itu akan semua men-trigger spasme atau kram gitu ya di pencernaan dan juga produksi asam lambung yang berlebihan. Ini karena memang otak dan pencernaan itu saling komunikasi. Yang ketiga, si pasien ada kondisi fisik medis lain yang mengharuskan dia konsumsi obat-obat yang bisa menyebabkan iritasi atau peningkatan asam lambung ya. Contoh yang paling sering itu obat-obat anti nyeri ya. Ini sering dijumpai pada pasien usia lanjut yang misalnya ada nyeri sendi, nyeri otot ya, sehingga akhirnya dia beli obat bebas sendiri yang misalnya golongan NSAID seperti piroxicam, meloxicam, diclofenac, ibuprofen, dan konsumsi terus tanpa pengawasan dokter, akhirnya terjadi luka atau iritasi di lambungnya, dan ini bisa menyebabkan keluhan lambung berulang. Apalagi kalau misalnya dikombinasi sama steroid, udah minum ibuprofen atau diclofenac dicampur lagi sama dexamethasone atau prednisone, tambah jadi deh efek samping ke lambungnya. Yang keempat, jangan-jangan memang ada penyebab lain, apalagi ternyata kalau misalnya ada infeksi kuman yang namanya Helicobacter pylori. Ini sudah saya jelaskan bahwa ini kuman yang justru senang kalau lingkungan di lambung itu asam, sehingga dia pelan-pelan menyebabkan peradangan dan akhirnya mencetuskan luka lambung. Nah, untuk diagnosisnya memang harus ada pemeriksaan lanjutan, karena kalau ada infeksi ini dan nggak dikasih antibiotik yang tepat, cuma obat lambung saja, ya nggak mati kumannya. Yang terakhir, ini juga sering ya, pasiennya adalah tidak mengikuti anjuran minum obat sesuai saran dokternya. Biasanya itu kan dokter meresepkan obat lambung ya sependek-pendeknya 1 minggu lah untuk melihat responnya. Bahkan kalau misalnya kasusnya GERD contohnya, itu kan protokolnya minimal pengobatan 2 minggu. Kadang pasien tuh setelah minum 2-5 hari obat udah enakan, ngerasa oh udah sehat nih, obatnya langsung di stop, nggak dihabiskan. Dan apalagi kalau dia balik ke pola hidup yang nggak bener, udah langsung kumat, akhirnya bolak-balik kesannya kayak sakit lambungnya nggak sembuh-sembuh. Semoga bisa dipahami dan bisa berubah dari pola yang tidak baik sebelumnya, sehingga mudah-mudahan sakit lambung Anda nggak bolak-balik. Kalau ada pertanyaan lanjutan, langsung aja tulis di kolom komentar.